Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marintan, NIM 2012303442 dari kelas 5B Pendidikan Agama Islam, dengan mata pelajaran Ushul Fikih. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian Ushul Fikih. Nah, pembahasan yang pertama di sini ada latar belakang. Ilmu usul fikih ini merupakan cabang ilmu penting dalam Islam yang berfungsi sebagai landasan metodologis dalam menggali dan menetapkan hukum syariat. Perkembangan zaman yang menghadirkan berbagai persoalan baru menuntut adanya metode yang jelas untuk memahami teks-teks Al-Quran dan secara tepat. Nah, memasuki materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian usul fikih. Usul fikih ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan metode penggalian dan penempatan istinbat yang digunakan para fakih dalam mengeluarkan hukum dan dalilnya. Terus, oleh karena itu, dalam kajian usul fikih dijelaskan tentang dasar dan metode yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Pembahasan selanjutnya itu ada tentang ruang lingkup usul fikih. Apa itu ruang lingkup usul fikih? Ruang lingkup usul fikih ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam hukum Islam karena memberikan landasan metodologis dalam memahami teks-teks syariat. Ruang lingkupnya itu mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses penetapan hukum dari sumber utama syariat, seperti Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ilyas Ishak, ruang lingkup usul fikih ini setidaknya mencakup pembahasan mengenai objek hukum, dalil-dalil hukum, metode istinbat, serta ijtihad dan taklid yang menjadi dasar pengembangan hukum Islam. Nah, yang pertama itu ada objek kajian usul fiqh. Objek utama dari usul fiqh ini adalah hukum syara itu sendiri. Dalam hal ini, hukum syara itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum taklifi dan wad'i. Nah, hukum taklifi adalah hukum yang berkaitan langsung dengan perintah atau larangan Allah terhadap manusia, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Misalnya, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu dan larangan meminum minuman keras seperti khamar. Terus ada hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah hukum yang menjelaskan sebab atau sabab, syarat, dan penghalang atau mani suatu perbuatan. Contohnya nih, terbit fajar sebagai sebab diwajibkannya sholat subuh dan haid sebagai penghalang kewajiban sholat bagi perempuan. Yang kedua itu ada tentang dalil-dalil dan sumber hukum. Nah, pokok pembahasan kedua ini adalah dalil-dalil hukum yang segala sesuatu menjadi landasan untuk menetapkan hukum syara. Dalam literatur usul fiqh, dalil ini dibagi menjadi kategori besar. Yang pertama ada dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari wahyu Allah seperti Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber tertinggi, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua itu ada tentang dalil akli. Dalil akli ini yaitu bersumber dari pemikiran rasional seperti ijma atau kesepakatan ulama. Terus tuh ada kias atau analogi hukum. Ihtisan, maslahah mursalah, dan urf atau adat kebiasaan. Misalnya nih, hukum jual beli online yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran itu dapat ditetapkan melalui kias dan pertimbangan masalah. Dengan memahami dalil ini, seorang mujtahid itu dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, masih di dalam ruang lingkup usul fiqh. Yang ketiga itu ada kaidah dan metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum ini merupakan bagian penting dari usul fiqh. Bagian ini membahas kaidah-kaidah kebahasaan dan logika. Penetapan hukum yang digunakan untuk menggali hukum dari dalil. Misalnya dalam kaidah kebahasaan itu dipelajari konsep seperti lafaz umum atau am. Terus khusus jadi khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, serta nasakh dan mansukh. Terus dalam logika, penetapan hukum ini dibahas bagaimana cara menyelesaikan kontradiksi antar dalil dan metode tarjih atau memilih pendapat yang lebih kuat. Contohnya, kata sholat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 itu dipahami sebagai perintah umum. Namun, hadis Nabi kemudian menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, teks yang umum dapat dipahami secara spesifik melalui hadis. Terus yang keempat itu ada ijtihad dan taklid. Nah,
Ruang lingkup usul fik ini juga mencakup pembahasan mengenai ijtihad dan taklid. Ijtihad ini adalah usaha seorang mujtahid yang memiliki kapasitas keilmuan untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariat ketika tidak ada teks yang jelas. Misalnya, hukum mengenai mata uang digital yang membutuhkan penalaran hukum baru melalui ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Terus taklid. Taklid ini adalah eh, mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalil yang digunakan. Nah, taklid ini diperbolehkan bagi orang awam, namun tidak disarankan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian hukum. Terus yang kelima, itu ada tujuan dan fungsi usul fiqh. Nah, aspek terakhir ini yang melengkapi ruang lingkup usul fiqh adalah pembahasan tentang tujuan dan fungsi ilmu ini. Tujuan utama usul fiqh ini adalah memberikan kerangka metodologis agar penggalian hukum dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus fungsinya adalah sebagai pedoman bagi para mujtahid dan ulama dalam memahami teks-teks agama serta merumuskan hukum yang sesuai dengan makosid syariah atau tujuan syariah. Nah, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan usul fiqh. Yang pertama itu ada periode Nabi Muhammad SAW. Usul fiqh ini baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam itu semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak yang menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Nah, kalau ada yang bertanya, dahulu mana antara usul fiqh dan fikih? Tentu tidak mudah menjawabnya karena pertanyaan itu sama dengan pertanyaan mengenai mana yang lebih dulu antara ayam dan telur. Mustafa Said Al-Khin memberikan argumentasi bahwa usul fikih ada sebelum fikih. Alasannya adalah bahwa usul fikih ini merupakan fondasi, sedangkan fikih merupakan bangunan yang didirikan di atas fondasi. Karena itulah sudah tentu usul fikih ini ada mendahului fikih. Jadi kesimpulannya itu tentu harus ada usul fikih sebelum adanya fikih. Nah, contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi, ketika dua orang sahabat berpergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya, mereka tidak punya air untuk wudhu. Kemudian, keduanya bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Nah, salah satu mengulang sholat, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, baru keduanya itu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut kepada yang tidak mengulang. Rasulullah SAW bersabda, engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi. Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholat, Rasulullah SAW menyatakan, bagimu dua pahala. Nah, dalam kisah tadi, sahabat melakukan ijtihad dalam memecahkan persoalan ketika menemukan air setelah sholat selesai dikerjakan dengan tayamum. Mereka berbeda dalam menyikapi persoalan demikian. Ada yang mengulang sholat dengan wudhu dan ada yang tidak. Akhirnya Rasulullah membenarkan hasil ijtihad dua sahabat tersebut. Nah, yang kedua itu ada periode sahabat Nabi. Pada masa sahabat sebenarnya itu adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW. Kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ro'yu atau Nalar. Nah, meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat itu telah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar. Nah, karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah SAW sendiri. Yang ketiga ada periode mutakaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Nah, tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istimbat ini menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambahnya luas daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk
berfatwa dan berijtihad. Antaranya ada Sa'id al-Musayyab di Madinah, Alqamah ibnu Al-Qais, serta Ibrahim al-Nakhi di Irak. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama ada pemalsuan hadis, yang kedua perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah ahlu al-hadis, kelompok Irak ahlu ar-ra'yi. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai membedakan antara mazhab usul fikih. Nah, mazhab yang pertama itu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, mazhab-mazhab ini memiliki prinsip interpretasi yang unik yang dipengaruhi oleh latar sejarah, budaya, dan kondisi geografis masing-masing. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah, dikenal sebagai pendekatannya yang fleksibel dan rasional dalam menetapkan hukum. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa mazhab ini memberi bobot besar kepada kias atau analog dan istihsan atau preferensi hukum sebagai metode utama ketika teks tidak secara eksplisit mengatur masalah tertentu sehingga memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi sosial dan budaya. Yang kedua itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas menonjolkan praktik para penduduk Madinah atau amal ahlu al-Madinah sebagai hujjah atau sesuatu yang menjadi argumen hukum yang penting ditemukan hanya di mazhab ini. Artikel tersebut menyebutkan bahwa Malikiyah lebih memperhatikan adat lokal atau urf dan praktik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Madinah sebagai sumber hukum tambahan selama tidak bertentangan dengan teks syariat. Yang ketiga ada mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i, dianggap sebagai mazhab yang sangat sistematis dalam usul fikih. Tulisan yang sama menunjukkan bahwa Syafi'iyah menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama dan menggunakan ijma atau kesepakatan serta kias dengan syarat ketat ketika teks tidak memberikan kejelasan. Nah, pendekatannya dicirikan oleh pola metodologis yang tersusun kuat dan konservatif dalam memperlakukan teks agar tidak melampaui batas otoritas wahyu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada mazhab Hanabilah. Nah, mazhab Hanabilah ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan sikapnya yang sangat tekstualis, lebih memprioritaskan hadis sahih dan cenderung menghindari metode-metode tambahan seperti istihsan atau analogi apabila dianggap dapat membuka peluang interpretasi yang longgar. Tulisan ini juga menyebutkan bahwa Hanabilah memegang otoritas teks sebagai dasar utama dan lebih berhati-hati dalam menerima istilah-istilah yang bersifat rasionalistik jika ada dukungan langsung dari wahyu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan penutup. Jadi, usul fiqh ini merupakan ilmu yang mempelajari kaidah dan metode dalam menggali hukum dari sumber utama syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ruang lingkupnya mencakup objek hukum, dalil-dalil hukum, metode istinbat, serta konsep ijtihad dan taklid. Terus, sejarah perkembangan usul fiqh juga menunjukkan bahwa ilmu ini berkembang secara bertahap, mulai dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga masa pembentukan mazhab-mazhab besar. Nah, hanya itu, pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga lagi di tahap belajar. Sebelum saya tutup, saya ada pantun sedikit. Pohon mangga tumbuh di depan, buahnya ranum, siap dipetik. Assalamualaikum saya ucapkan, jangan lupa sampaikan kritik. Bye.